Jadi kenapa kok kita menggunakan kalimat keadilan? Karena kita bernegara, negara ini hadir untuk memberikan keadilan. Itu prinsip sederhana sekali. Nah, jadi saya sampaikan kepada semua ketika memimpin di Jakarta, ada 4 prinsip yang kita pegang kalau mau ambil keputusan. Pegang itu sampai ke bawah tuh, semuanya. 1, sebuah kebijakan, sebuah langkah, sebuah program harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan sekitarnya. Itu nomor 1. Nomor 2, dia harus mencerminkan kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan yang besar. Ketiga, dia harus mendasarkan kepada akal sehat, ilmu pengetahuan, teori, data, gitu. Yang ketiga. Yang keempat, dia harus merujuk kepada regulasi, peraturan, dan lain-lain. Urutannya begitu. Jangan urutannya dibalik. Kalau urutannya dibalik, nomor 1 peraturan undang-undang, nomor 2 adalah data, akal sehat, nomor 3 adalah kepentingan umum, nomor 4 adalah prinsip keadilan. Kenapa? Banyak aturan kita yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Banyak regulasi kita yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Nah, pengambil kebijakan justru harus dibalik. Nomor 1 adalah prinsip keadilan. Itu dasarnya. Sehingga semua yang berada di bawah yang bekerja itu kalau ditanya bagaimana cara mengambil keputusan, maka dia punya rujukan ini. Tapi kalau kita tidak mengatakan apa value-nya, apa prinsipnya, apa dasarnya, nanti kalau seperti kereta kuda, ada 8 kuda, itu 8-8-nya arahnya beda-beda. Dan kerjaan kita habis untuk menghela satu sama lain supaya tidak melenceng. Kenapa? Karena tidak diberikan arah yang sama. Ini saya sampaikan di awal sebagai dasar bagaimana mengelola apa yang disebut sebagai jaminan sosial dan lain-lain ketika kami bertugas di Jakarta. 4 prinsip ini dipegang. Nah, begitu dengan prinsip itu kami mulai bertugas di 2017. Hal pertama yang kami lakukan melihat kenyataan di Jakarta. Di Jakarta ini orang berkegiatan, ini salah satu kalau bisa dibilang pusat perekonomian terbesar di Indonesia ya, di kota ini. Jakarta itu menyumbang 18% dari GDP nasional. Jadi hampir 1/5 GDP itu sumbangannya dari Jakarta. Di sisi lain, di Jakarta ini kita menyaksikan bahwa hanya 70-an% atau kalau dibalik 30-an% dari penduduk di Jakarta itu tidak punya jaminan kesehatan. Di sini pusat perekonomian, tapi di sisi lain, di sini juga 30-an% penduduknya itu tidak memiliki jaminan kesehatan. Jadi hal pertama, kita ingin sehat dan kita ingin apabila sakit tidak jadi miskin, tapi bila sakit negara turun tangan. Jadi langkah awal yang kita lakukan sesuai prinsip tadi justru memberikan jaminan kesehatan pada seluruh penduduk Jakarta. Saya coba cek datanya. Di tahun 2017 itu 73% yang terdaftar di BPJS, 27% tidak. Itu yang saya sebut sekitar 30-an terdaftar, 27% persis. Siapa mereka? Mereka yang pekerjaannya informal, mereka yang non formal, mereka yang kegiatan-kegiatannya penuh dengan rongga. Ada masa sibuk, ada masa nganggur, ada masa sibuk, masa nganggur. Ini 30-an%. Di situ kita berikan jaminan, dan itu sekalian dalam 4 bulan di Jakarta dari 73% naik hampir 100% penduduk di Jakarta dijamin BPJS. Kenapa saya katakan 100%? Karena semua. Dan kita mengeluarkan di awal itu sekitar 1,4 triliun langsung. Tahun berikutnya rata-rata 2 triliun per tahun untuk menjamin seluruh penduduk di Jakarta itu tercover BPJS.
Ada satu langkah yang kita kerjakan di awal. Setiap lurah harus melakukan sensus penduduknya, dan bila ada penduduk yang tidak terdaftar BPJS, maka lurahnya dipotong tunjangannya. Oke. Jadi bukan warga yang harus daftar, tapi kelurahan mendorong RW, RT untuk mencari warga yang belum terdaftar, dan bila belum terdaftar dia harus daftar. Nah, di situ kunci catatan. Karena itu saya katakan secara statistik angkanya 98%, tapi kenyataannya 100%. Kenapa? Karena selalu ada 2%, tapi selalu ada persentase di mana orangnya tercatat di Jakarta, tapi manusianya tidak berada di Jakarta. Jadi kalau yang tinggalnya di Jakarta bisa dikatakan sudah 100%, karena orangnya ada di situ. Nah, resminya 98,sekian%.